Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Juliarti Ramlan dari Prodi Manajemen kelas MP 502. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait materi peranan IT dalam pengembangan bisnis. Dan langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IT. Jadi, IT atau informasi teknologi merupakan teknologi yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi informasi menggunakan perangkat keras atau hardware, lalu perangkat lunak atau software, dan sistem jaringan lainnya. Nah, IT mencakup berbagai alat dan metode yang memungkinkan individu maupun organisasi untuk mengakses, menganalisis, serta menggunakan data secara efisien untuk mendukung operasionalnya, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Nah, mengapa IT dikatakan penting dalam dunia bisnis? Jadi, IT atau teknologi informasi ini penting dalam bisnis karena berperan sebagai fondasi utama untuk mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan inovasi. IT memungkinkan perusahaan untuk bekerja lebih efisien, merespon perubahan pasar dengan cepat, serta menciptakan peluang baru melalui pemanfaatan data dan teknologi canggih. Dengan IT, bisnis dapat meningkatkan produktivitas, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan tetap kompetitif di tengah persaingan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat dan peran IT dalam pengembangan bisnis. Nah, jadi dalam pengembangan bisnis tentunya IT berperan sangat penting, terutama dalam hal efisiensi operasional. Jadi IT dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis melalui otomatisasi proses, pengolahan data yang cepat, dan pengurangan kegiatan manual. Sistem manajemen IT membantu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan seperti manusia, mesin, dan waktu. Lalu yang kedua, pemrosesan informasi. Jadi sistem manajemen IT memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi bisnis. Informasi yang akurat dan cepat dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Lalu yang ketiga ada analisis data. IT memungkinkan analisis data yang mendalam untuk memahami tren, perilaku pelanggan, dan kinerja bisnis. Sistem manajemen dapat menyediakan alat bisnis atau alat analisis yang membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis. Lalu yang keempat itu ada peningkatan komunikasi. Jadi sistem manajemen IT mendukung komunikasi internal dan eksternal antara karyawan, departemen, dan mitra bisnis. Selanjutnya, kolaborasi yang ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat penyelesaian tugas. Lalu yang kelima ada keamanan informasi. Keamanan informasi menjadi krusial dalam bisnis. Sistem manajemen IT membantu melindungi data bisnis dari ancaman keamanan seperti peretasan dan malware. Jadi penerapan kebijakan keamanan yang baik dapat mengurangi risiko kerugian data dan reputasi. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan. IT memungkinkan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan baru. Jadi sistem manajemen dapat membantu mengelola siklus hidup produk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar yang berkembang. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait contoh penerapan IT dalam pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada e-commerce dan digital marketing. Jadi e-commerce atau toko online merupakan bisnis yang dapat menjual produknya itu atau layanan mereka secara online melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, atau website sendiri. Hal ini memudahkan pelanggan untuk berbelanja kapan saja dan dari mana saja. Selanjutnya ada digital marketing, yaitu IT memungkinkan promosi produk menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau iklan online lainnya. Ini membantu menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya efisien. Contohnya mengiklankan diskon besar-besaran di sosial media untuk menarik pelanggan, lalu menjual pakaian atau elektronik melalui platform online. Yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Jadi ini merupakan teknologi yang membantu bisnis mengelola data pelanggan untuk meningkatkan hubungan dengan mereka. Fungsinya melacak riwayat pembelian, mengelola keluhan, atau menawarkan promosi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang lebih efektif. Lalu yang ketiga ada big data dan kecerdasan buatan atau AI. Jadi big data adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk memahami tren pasar atau perilaku pelanggan. Contohnya, melihat pola belanja pelanggan untuk menentukan produk mana nih yang paling laris. Lalu yang berikutnya ada AI. Teknologi ini digunakan untuk otomatisasi pekerjaan seperti chatbot untuk melayani pelanggan atau mesin rekomendasi di toko online. Contohnya Netflix yang menggunakan AI untuk merekomendasikan film berdasarkan kebiasaan menonton dari pelanggan. Lalu yang terakhir ada cloud computing. Nah, penyimpanan data yang fleksibel. Jadi dengan menggunakan cloud ini, perusahaan dapat menyimpan data secara online tanpa perlu membeli server fisiknya. Data ini bisa diakses kapan saja oleh tim yang membutuhkannya. Cloud computing memungkinkan kerjasama antara karyawan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Mereka dapat mengedit dokumen yang secara bersamaan secara real time. Contohnya Google Drive untuk menyimpan dokumen pekerja.
Berikutnya saya akan menjelaskan terkait tantangan-tantangan dalam implementasi IT di pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada biaya implementasi yang tinggi. Nah, jadi mengadopsi teknologi baru seringkali memerlukan investasi yang cukup besar, termasuk pembelian perangkat keras, perangkat lunak, biaya lisensi, serta pelatihan karyawan. Contohnya, sebuah perusahaan kecil yang ingin menerapkan sistem ERP, mungkin itu harus mengeluarkan biaya yang besar untuk perangkat lunak, server, dan tenaga ahli lainnya. Lalu yang kedua, ada keamanan dan data privasi atau privasi data. Penggunaan IT membuka risiko keamanan seperti serangan cyber, peretasan, atau kebocoran data. Selain itu, bisnis juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data. Contohnya, sebuah e-commerce yang mengalami kebocoran data pelanggan dapat kehilangan kepercayaan konsumen yang berdampak buruk pada reputasi perusahaan di kemudian hari. Lalu yang ketiga itu kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi implementasi IT itu memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis seperti pengelolaan sistem, pemrograman, atau keamanan cyber. Namun tidak semua perusahaan itu memiliki staf dengan keterampilan tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur yang ingin mengadopsi teknologi IoT atau Internet of Things membutuhkan karyawan yang paham bagaimana mengelola dan menganalisis data dari perangkat IoT. Selanjutnya yang keempat ada adaptasi terhadap teknologi baru. Perubahan teknologi yang cepat seringkali membuat perusahaan kesulitan untuk beradaptasi. Ini bisa mencakup resistensi dari karyawan atau ketidakmampuan organisasi untuk memahami teknologi baru. Contohnya, ketika sebuah perusahaan memperkenalkan sistem berbasis cloud, beberapa karyawan itu mungkin merasa tidak nyaman karena harus belajar teknologi baru dan meninggalkan cara kerja yang lama. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi IT atau informasi teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan bisnis di era digital ini. Dengan memanfaatkan IT, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis, serta menciptakan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. IT juga memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan digital marketing lainnya, meningkatkan hubungan pelanggan dengan sistem CRM, serta mendukung fleksibilitas kerja melalui teknologi cloud computing. Namun, implementasi IT tersendiri ini juga menghadirkan tantangan seperti biaya yang tinggi, kebutuhan akan tenaga kerja, dan ancaman keamanan data, serta kesulitan adaptasi terhadap teknologi baru. Jadi, untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu merancang strategi yang matang, menginvestasikan sumber daya dengan bijak, serta memastikan pelatihan dan pembaruan teknologi dilakukan secara konsisten. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.